Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celoteh Keseruan Lani. Hari ini spesial, saya kedatangan salah satu sahabat saya, yaitu seorang psikolog. Namanya Ibu Rika Francisca. Halo. Dan kita akan membahas tentang tips wawancara ya. Ketika mau melamar pekerjaan. Sekarang kita memperkenalkan dulu siapa itu Ibu Rika Francisca. Lo kan seorang psikolog nih. Begitu sih. Begitu ya. Sebenarnya. Jadi kan psikolog tuh kan luas ya, macam-macam. Lo tuh sebenarnya di bidang apa sih? Gue sejak lulus nyemplungnya di industri dan organisasi. Jadi psikologi itu kan memang banyak setting ya. Ada pendidikan, ada klinis, ada rumah sakit gitu ya, ada perkembangan. Nah kalau gue kebetulan ya nggak tahu kenapa ya, pokoknya kebawanya nyemplungnya adalah di industri dan organisasi. Jadi kalau yang secara umum suka dengar ada orang HRD gitu ya, itu salah satunya biasanya lulusan psikologi tuh ya di situ gitu ya. Ngurusin mulai dari rekrutmennya, mulai dari mikirin career path-nya, pengembangannya. Tapi kalau gue kebetulan nggak ikut perusahaan nih Lan, gue ikutnya konsultan. Jadi ya ketemu kalau tadi ngobrolin masalah interview, salah satunya tuh ya gue nyemplungnya ya kayak gitu tuh, wawancara si pelamar pekerja ini ya, si pelamar pekerjaan ini ya. Berarti pas banget nih hari ini saya ngundang beliau. Kita mulai ya. Iya. Kan kita kan seolah-olah kalau misalnya mau melamar kerja itu kan kayak nggak ada persiapan ya. Maksudnya kita nggak tahu nih nanti apa yang mau diwawancara gitu kan. Maksudnya nggak pernah kebayang lah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin secara umum ada lah ya gitu. Tapi ada persiapan khusus nggak sih menghadapi wawancara ini? Wawancara ya. Aku coba nih ya sharing nih dari apa yang pernah dilakukan ya. Memang kalau untuk interview, aku mulai dari tahapan deh. Biasanya kalau fresh graduate, dia kan akan dipanggil tuh untuk psikotes ya. Setelah psikotes dilakukan, itu prosesnya baru masuk ke interview tuh Lan, atau yang kita sebut wawancara ya. Memang sih ada lah hal-hal yang kita bisa prepare diri kita supaya kita menampilkan diri kita yang terbaik ya. Pada saat misalnya masuk ruangan gitu kan, kan kita bergilir nih biasanya bergilir. Masuk ruangan ya kita harus jalan tuh harus kita tunjukkan bahwa kita orang yang memang punya motivasi gitu ya. Jadi dari start jalan juga udah bisa ketahuan nih, udah terlihat. Seseorang tuh punya energinya, apakah memang dia keluar atau dia malas-malasan. Lagi rasain deh. Kalau misalnya jalan kita gimana? Gue kalau agak baper ya gitu, nunduk-nunduk. Iya kan, beda dong orang yang semangat sama yang nggak semangat tuh bahasa tubuhnya aja udah beda. Nah jadi kalau kita pengen menampilkan yang terbaik ya tunjukin bahwa kita memang minat untuk kerja, mau kerja, energiku memang hari ini ingin menampilkan yang terbaik gitu ya. Itu penting gitu. Jadi jangan jalan diseret-seret misalnya ya. Itu salah satu tips ya. Tapi nggak usah dari jalan. Ya. Tapi ya nggak usah sampai kita jadi kursus kepribadian khusus juga sih gitu ya. Beda tujuan sih. Beda tujuan. Jadi jalan, kita perhatikan, kita harus fokus begitu. Sampai di depan pewawancaranya juga kontak mata ya. Kontak mata itu penting loh. Dia akan menunjukkan bahwa kita itu memang connected ya, ada di situ gitu. Jadi Lani bayangin deh kalau ngobrol misalnya sama gue terus gue matanya kemana-mana. Kesannya gimana Lan? Kan enggak lah. Itu kan salah satu manner ya, attitude juga loh ya. Maksudnya bagaimana dulu gue waktu kecil gitu nyokap selalu bilang kalau diajak ngomong liatin matanya. Gitu. Artinya kita menghargai gitu ya. Tuh, ternyata penting sampai ke situ ya. Banget. Jadi itu perhatiin. Salaman gitu ya, tunjukkan energi kita, jangan salaman lemes-lemes gitu ya. Itu terlalu kenceng juga. Iya. Terlalu kenceng nafsu banget juga enggak. Sebenarnya sih gini, wajar, tapi kita jangan asal-asalan gitu ya. Jangan asal-asalan karena memang itu ada penilaiannya sih. Maksudnya ada khusus nggak, misalnya apa harus tangan dua atau harus cuma hanya begini aja, itu berpengaruh nggak? Enggak.
pokoknya salaman gitu ya. Tapi kan ada juga ya kita yang memang nggak mau salaman nih misalnya karena belief gitu tertentu, itu juga nggak masalah sebetulnya. Tapi yang pasti kita menunjukkan kontak yang baik gitu ya. Kalau mau salaman ala jauh sekarang apalagi social distancing kita nggak boleh, nggak apa-apa. Ngerti gitu lah ya si pewawancara itu ya. Betul. Oke. Terus selama sepanjang wawancara perhatikan juga ya pertanyaan yang diajukan itu dengan fokus juga, tetap dengan kontak mata, berusaha rileks. Pasti awal-awal kita tegang lah, gitu ya, masuk ke ruangan demam panggung gimana ya. Cuma dicoba untuk sampai pada titik rileksnya, gitu. Karena itu akan membuat kita lebih konsen, lebih ngalir, lebih enak gitu. Ceritakan hal-hal yang nyambung ya. Kadang ada juga loh, misalnya kita nanyanya A, tapi karena udah fokus, kata orang nih jawabannya harus ini gitu. Secara nggak sadar dia memberikan jawaban tersebut ya. Padahal nggak nyambung sama pertanyaannya. Nah itu kan malah jadi penilaiannya, menurunkan penilaian juga lah. Jadi betul-betul perhatikan apa yang diminta, diceritakan oleh pewawancaranya, ungkapkan aja prestasi-prestasi yang memang hal-hal terbaik yang pernah dilakukan, jangan disembunyi-sembunyiin. Itu salah satu tipsnya. Biasanya juga gini, ada yang kecelek juga di misalnya motivasi. Kenapa kamu ambil perusahaan ini? Kenapa kamu mengambil ini gitu-gitu? Itu tuh ngalir juga, kita nggak perlu pelajari. Apa kita lihat dulu dari visi perusahaan, kita mesti pelajari begitu. Karena itu juga akan lebih menunjukkan keseriusan kita ya. Kalau kita minat sama suatu perusahaan A, coba buka webnya, gitu ya, pelajari visi-visinya apa, core bisnisnya apa, lebih punya informasi tentunya akan memberikan nilai tambah. Karena kita akan melihat itu sebagai effort ya. Orang yang effortnya lebih dengan effortnya yang ya udah gimana nanti beda dong. Gitu. Jadi itu tipsnya juga. Kelihatan juga dia bersungguh-sungguh mau ke perusahaan ini ya. Gali informasi sebanyak-banyaknya ya tentang perusahaan itu dan sambil memantapkan diri juga ya kenapa saya memang ingin. Sehingga clear begitu ditanya kenapa, bukan jawaban-jawaban normatif yang ingin apa? Berguna bagi nusa dan bangsa. Itu kan itu sejawaban banget. Jadi ungkapkan jawaban-jawaban yang memang konkret, yang memang dirimu gitu ya. Jangan jawaban-jawaban normatif yang semua orang kayaknya aduh klise banget. Atau kita pelajari dari teori gitu ya. Kita akan begini kita enggak ya, ngalir aja ya. Ngalir, dan itu kan sambil memang memantapkan diri. Kalau sekarang orang istilahnya mungkin aware ya. Kenapa aku pengen ke sana? Karena ini ya itu harus mantap. Itu akan sangat membedakan kualitas kita dengan yang lain. Oh gitu. Kalau mengungkapkan cita-cita, misalnya gini, kamu kenapa ambil ini? Misalnya contoh kita mau masuk PNS, kamu kenapa mau di Menko ini atau di sini? Terus jawabannya, saya mau jadi menteri Pak. Gitu. Ya mungkin boleh-boleh aja. Ya, gitu ya. Biasanya pewawancara akan nanya Lan. Persiapannya apa sih gitu ya, maksudnya apa yang dia bayangkan menteri itu dalam berapa tahun, itu kan panjang banget ya. Nah kemudian akan ditarik tuh biasanya ke yang pendeknya dulu deh gitu ya. Berarti harus menjadi seorang yang seperti apa kira-kira menurutmu untuk mampu sampai pada posisi menteri. Kita akan balik ke kualitas sih sebetulnya. Kesadaran tentang apa kelebihan aku, kekurangan aku, itu juga penting. Berarti jangan terlalu meluas ya. Iya. Maksudnya jangan terlalu ngawang. Biarpun mungkin itu akan jadi tujuan akhir ya. Iya. Bebas lah ya. Bebas ya. Memang harus tinggi kan gitu. Cuma ada yang realistisnya nih, yang sekarang apa gitu. Jangan tiba-tiba jadi presiden terus jauh banget ya. Nah itu kan harus ada tangganya. Nah ini penting, kesadaran tentang tangga aku yang pertama mau dari mana gitu ya. Satu lagi Lan, kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, ungkapkan yang realnya kita. Jadi jangan yang dipelajari enggak gitu. Kalau yang di buku-buku kan saya orangnya kooperatif, senang berteman, begini gitu kan, jawaban yang rata-rata sama tuh. Itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, karena nanti pewawancara juga akan nanya contohnya apa gitu. Jadi yang penting jangan ngarang. Ya jangan ngarang bebas. Be ourselves aja ya. Be yourself aja. Kesadaran tentang kekurangan itu juga kualitas. Jadi kalau kita nggak mau ngakuin kekurangan terus aku nggak ada kekurangannya, ya aneh ya. Manusia kok nggak ada kekurangannya ya. Nah, apa ya? Orang yang tahu kekurangan itu akan dinilai lebih mature daripada yang seolah-olah aku nggak ada kekurangan gitu ya.
kan lebih peka untuk belajar berarti ya kalau tahu kekurangan. Dan nggak akan mengurangi nilai juga ya. Misalnya dia bilang saya agak kurang bisa bersosialisasi, terus masa langsung nggak diterima kerja, nggak mungkin kan? Oke, jadi ungkapkan aja yang sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau ternyata kita udah punya usaha nih untuk mengatasi kekurangan kita dalam bersosialisasi. Misalnya saya mencoba ikut kegiatan A, kegiatan B, Bu, gitu. Nah, itu diceritakan. Oke, jadi kita ceritakan dulu kekurangannya. Misalnya saya agak kurang nih bersosialisasi, tapi saya belajar dengan mengikuti ini gitu ya. Jadi si pewawancara tahu nih orang punya effort nih ya buat ngatasin kekurangan. Simpel ya? Simpel susah ya. Kuncinya tuh jadi diri sendiri. Terus jangan grogi kali ya. Mencoba mengatasi grogi ya. Kalau grogi kan kadang kita nggak bisa setel juga ya dari awal. Misalnya aku grogi, tapi cari cara gimana untuk relax. Ingat aja pewawancara di depanmu itu makan nasi juga kok, gitu ya. Nah itu tuh, gitu ya. Dipotong. Jadi salah satu anakku ada yang pernah ikut satu wawancara, cowok bukan mau ngelamar kerja ya. Let's say mau masuk ke suatu perguruan tinggi. Begitu dia pewawancaranya serem, dia tuh udah serem banget mukanya, Ma, aku takut gitu. Mungkin yang usia juga ya. Tapi ngatasin itu tuh gimana? Belum tentu juga serem kan? Iya. Kembaliin ke fokus aja gitu ya, bahwa niat kita ke situ apa sih gitu. Kita memang tidak bisa memilih akan dapat wawancara seperti apa ya. Iya. Misalnya mau yang itu aja. Yang ganteng itu kayaknya ya yang kayak opa-opa Korea gitu ya, kan nggak bisa. Jadi ya mencoba untuk menenangkan diri itu salah satunya mengatur nafas sih. Fokus ya. Ambil nafas, keluarkan. Terus ya memang balik lagi wawancara di depan kita itu hanya pengen tahu kok informasi tentang kita. It's okay, fine. Memang kita harus punya mantra-mantra lah di dalam diri gitu ya, mantra-mantra yang bisa menenangkan diri. Itu aku rasa sih individual banget gitu. Cuma untuk kita bisa fokus kembali pada tujuan, aku di sini ya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau macem-macem, memang ingin mencari masuk kerja gitu kan. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, tips menghadapi pewawancara saat mau tes kerja ya, mau masuk melamar pekerjaan. Jadi setelah tadi saya berceloteh banyak dengan Ibu Rika tentang tips wawancara saat menghadapi pewawancara untuk masuk pekerjaan ya, yang pertama nih ada beberapa tips ya. Pertama, mulai kita memasuki ruangan, cara berjalan diperhatikan. Yang kedua, kontak mata. Jangan matanya ke sana, ke sini. Apalagi kalau ada duit di bawah ya. Jadi tetap fokus menghadapi mata si pewawancara. Yang ketiga, bersalaman. Nah, masing-masing tadi ya, kalau ada yang tidak mau bersentuhan ya cukup dengan begini gitu. Yang keempat, fokus pada pertanyaan. Nggak boleh dengar apa kata orang, jawabannya begini, kan bisa jadi beda. Terus yang keempat, be yourself ya. Jadi sebenarnya secara keseluruhan tuh be ourselves lah ya, ya secara keseluruhan ya, maksudnya nggak ngarang-ngarang jawaban, nggak dibagus-bagusin, nggak dijelek-jelekin gitu, apa adanya. Hal positif yang kamu punya ceritakan, negatifnya juga dalam ya, konteks pertanyaan itu gitu ya. Nggak dari menceritakan tentang diri sendiri, juga dari potensi yang kita punya sampai kekurangan yang kita punya kita ceritakan ya. Malah justru itu jujur ya tentang terhadap diri kita sendiri ya. Itu tadi beberapa tips yang sudah dijelaskan oleh psikolog kita Ibu Rika Francisca. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak tipsnya. Abis ini kasih tips juga loh tentang tes psikotes. Oh boleh ya. Masih ada mau gue garap lagi boleh untuk share-share yang bermanfaat. Aduh ya Allah, emang sahabat sejati. Semoga bermanfaat. Share for all, happy together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu story foto kan? Foto. Dito izin dulu ke rekam.
Mas, bentar mas. Ngeframe mas. Ngeframe mas. Belakang dulu. Ini mas. Lagi beres-beres mas. Enggak ya. Nah, ini maksud gue